61. Aidila, bisa tidak kita mulai sekarang? Darren sudah terlihat tidak sabar lagi. Sabar, sebentar lagi, Dokter Darren. Bagaimana mungkin aku menikah kalau anakku nangis terus? Aidila masih terus berusaha membujuk putranya itu untuk diam, tapi tetap saja hasilnya nihil. Darren menggeram dan berdiri. Kamu sebaiknya kasih dulu ke Bude Sophie. Biar Bude itu membujuknya di luar. Nanti setelah kita sah, kamu bisa memintanya kembali dari Bude. Tunggu, tolong bersabar sebentar lagi. Mohon Aidila, masih menggoyang-goyangkan tubuh putranya berharap putranya itu segera berhenti menangis. Sial, anak ini sepertinya akan jadi penghalang untuk rumah tanggaku dan Aidila nanti. Masih mau menikah saja, dia sudah menjadi penghalang. Tidak bisa jadi ini, bagaimanapun aku harus mempercepat sahnya kami sebagai suami istri, Darren menggerutu dalam hati. Aidila, ini sudah jam berapa? Kamu jangan menunda-nunda lagi. Pokoknya sekarang kamu kasih anak kamu ke Bude Sophie dan kamu kembali duduk di sini. Aidila sontak berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu begitu egois? Kamu hanya menginginkanku, tapi tidak dengan anakku. Sepertinya keputusanku mau menikah denganmu adalah keputusan yang salah. Aku tidak mau setelah menikah nanti, kamu mengabaikan putraku. Jadi, sekarang aku berubah pikiran, tidak akan mau menikah denganmu. Terserah kamu mau melakukan apapun di desa ini, aku sudah tidak peduli. Wajah Darren seketika berubah pucat mendengar ucapan Aidila. Iya, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Aku tentu saja nanti akan menyayangi anakmu sendiri seperti anak kandungku. Hanya saja, maksud aku kita sahkan dulu pernikahan kita, baru nanti kamu bisa kembali membujuk Baby Elfandi. Darren kini mulai melembut. Sepertinya ancaman Aidila membuatnya mati kutu juga. Aidila menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya keputusannya sudah bulat untuk tidak menikah dengan Darren. Aku tetap tidak mau. Keputusanku sudah bulat. Pungkas Aidila di sela-sela anaknya yang mulai berhenti menangis. Aidila, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Kami semua sudah menerima kamu dengan baik untuk tinggal di kampung ini, jadi sudah sepantasnya kamu berterima kasih. Dan satu-satunya cara, kamu harus mau menikah dengan Dokter Darren. Yang buka suara bukan lagi Darren, ataupun salah satu dari orang tuanya, tapi seorang pria yang merupakan ketua RT. Ucapan ketua RT itu sontak saja mendapat dukungan dari para warga yang ada di tempat itu dan juga senyuman smirk dari Darren. Maaf Pak RT, kalau menurut Bapak seperti itu, aku rela pergi dari kampung ini. Aku tidak mau mengorbankan kebahagiaan anakku kelak, kalau aku menikah dengannya. Aidila kali ini terlihat sangat tegas bahkan tatapan wanita itu juga sangat tajam. Baiklah kalau itu maumu. Tapi dengan begitu kamu harus rela kalau Sophie kami usir juga dari kampung ini. Aidila sontak membesarkan matanya, kaget mendengar ucapan ketua RT yang tidak pernah dia sangka-sangka itu. Pak, bagaimana Bapak bisa berkata seperti itu? Bapak benar-benar tidak mencerminkan pemimpin yang bijaksana. Justru aku melakukan ini semua demi kepentingan warga. Jadi bagaimana sekarang? Tantang ketua RT itu dengan sudut mata yang melirik ke arah Darren. Darren yang tadinya sudah sedikit pesimis melihat penolakan Aidila, kini pria itu terlihat kembali optimis. Tidak sia-sia aku mengeluarkan uang yang cukup banyak buat ketua RT ini, bisik Darren pada dirinya sendiri. Nak Aidila, kamu tidak usah pedulikan aku. Kamu berhak bahagia, sekarang kamu pergi saja nak. Sophie yang dijadikan tameng untuk membuat pertahanan Aidila lemah, akhirnya buka suara, memberikan dukungan. Aidila dia seribu bahasa. Wanita itu kini merasa dilema. Di lain sisi dia memang benar-benar ingin membatalkan pernikahan terpaksa ini, tapi di lain sisi dia tidak tega memikirkan kalau Sophie, wanita parubaya yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri harus terusir dari rumahnya sendiri. Walaupun memang wanita itu meminta agar dia pergi, tapi dia benar-benar tidak mau pergi membawa beban rasa bersalah pada Sophie. Baiklah, aku akan tetap menikah dengan Dokter Darren. Pungkas Aidila akhirnya, membuat senyum Darren mengembang. Nak Aidila, kamu jangan seperti itu. Pekik Sophie tidak terima. Sudahlah, Bude. Aku tidak mau, hanya gara-gara aku Bude terusir dari kampung ini. Aku ikhlas melakukan ini semua. Doakan saja yang terbaik ya, Bude. Dari sudut mata Aidila kini sudah keluar cairan bening yang langsung dia seka. Baguslah.
Dari tadi aku capek melihat drama ini. Sudah syukur anak saya mau menikahi janda sepertimu, tapi dari tadi kamu sok jual mahal. Celetuk mamanya Darren yang dari tadi memang sudah terlihat jengah. Mama, tegur papanya Darren mendelik tajam ke arah istrinya itu. Kemudian pria parubaya itu mengalihkan tatapannya pada Darren putranya. Darren, papa kira pernikahan kalian ini murni karena keinginan kalian berdua. Ternyata kamu memaksa anak Aidila. Menurut papa lebih baik kamu batalkan saja pernikahan ini. Karena hasilnya tidak akan baik ke depannya. Mata Darren sontak membesar mendengar ucapan papanya yang sepertinya tidak menginginkan pernikahannya. Papa kenapa sih dari dulu selalu jadi penentang setiap apa yang aku inginkan? Papa sepertinya benar-benar tidak menyayangiku. Apapun yang papa katakan sekarang, aku akan tetap menikahi Aidila, papa setuju ataupun tidak. Tegas Darren dengan nada yang berapi-api dan napas yang memburu. Sudahlah, Pak, turuti saja kemauan anakmu. Susah amat sih, bisik mamanya Darren yang membuat pria parubaya itu hanya bisa mengembuskan napasnya, pasrah. Aidila dan Darren kini sudah duduk berdampingan dan sudah siap untuk meremikan hubungan mereka menjadi suami istri yang sah. Berani kamu melanjutkan pernikahan ini, jangan salahkan aku, kalau aku akan membuat hidupmu hancur, Dr. Darren. Sebuah suara yang terdengar sangat dingin tiba-tiba terdengar dari arah pintu, membuat tatapan Darren dan yang lainnya langsung mengarah ke arah pintu. Tuan, Julinov. Papanya Darren mengenyitkan keningnya, bingung. Sementara itu wajah Darren terlihat pucat seperti tidak dialiri darah sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada Aidila. Entah apa yang dirasakan wanita itu sekarang. Yang jelas ada rasa senang karena pria itu datang tepat waktu, tapi ada rasa takut mengingat kalau persembunyiannya sudah diketahui. Dia takut kalau Julinov akan mengambil baby Elvandi darinya. Julinov mengayunkan kakinya melangkah menghampiri Darren. Dengan tatapan yang menyala-nyala penuh amarah, pria itu mencengkram kuat kerak ke meja Darren dan menarik pria itu untuk berdiri. Beraninya kamu menipuku dan bahkan menyebarkan fitnah. Nada suara Julinov tidak terdengar tinggi, tapi tatapannya sanggup membuat nyali lawannya ciut. Buff, tanpa bisa dicegah, tinju Julinov kini sudah mendarat di pipi Darren, membuat pria itu meringis kesakitan dan mamanya berteriak histeris. Hei, beraninya kamu di kampung ini. Siapa kamu? Bentak Pak RT, memberanikan diri untuk mendekati Julinov. Diam, asal kamu tahu, wanita yang ingin kalian nikahkan paksa ini adalah istriku. Tegas Julinov membuat Aidila yang mendengar ucapan itu, langsung terhenyak kaget. Sejak kapan aku jadi istrinya? Batin Aidila dengan alis bertaut. Kamu suaminya, bukannya dia itu sudah janda? Tanya ketua RT itu dengan kening berkerut. Tidak ada yang menjadi janda. Tegas Julinov. Dan kalian semua yang ada di sini, coba saja memaksa Aidila menikahi pria brengsek ini. Tapi aku akan pastikan kalau kalian semua akan aku laporkan ke polisi, karena kalian semua sudah mengintimidasi seorang wanita dengan memaksanya untuk menikahi pria yang tidak dia cintai. Bersambung 62. Semua warga yang ada di tempat itu seketika terdiam seribu bahasa dan tidak ada satupun yang berani menatap ke arah Julinov. Aura pria itu benar-benar terasa lebih horor daripada melihat setan. Satu persatu mereka mulai menyingkir dari tempat itu karena takut dengan ancaman Julinov. Reynold, tolong bawa Aidila dan anakku keluar. Aku tidak mau anakku melihat kekerasan. Titah Julinov tanpa melihat ke arah sahabat sekaligus asistennya itu. Ayo Aidila, ajak Reynold. Tetapi, Julinov, Aidila ragu untuk mengikuti langkah pria yang dipanggil Reynold itu, karena dia khawatir akan terjadi sesuatu nanti pada Julinov, karena dia sendirian. Kamu tenang saja, tidak akan terjadi apapun nanti pada Julinov. Jangankan 2 atau 3 orang, Julinov bahkan bisa mengalahkan lebih dari itu. Dia jago dalam bela diri. Bisik Reynold, Reynold, jangan macam-macam. Jauhkan dirimu dari Aidila, bentak Julinov, yang ternyata tetap melirik dari ekor matanya dan dia melihat mulut Reynold sangat dekat ke telinga Aidila, dan itu tentu saja berhasil membuat darahnya mendidih. Cih, kamu benar-benar berlebihan. Ayo Aidila, nanti si kutub itu bisa berubah seketika menjadi gunung berapi yang kapan saja bisa erupsi. Ucap Reynold yang terasa ambigu di telinga Aidila. Setelah memastikan Reynold sudah membawa Aidila dan baby Elvandi keluar, Julinov kembali mendekati Darren dengan sorot mata yang berkilat-kilat penuh amarah. Tanpa basa-basi,
Pria itu tiba-tiba memberikan tendangan telak ke tulang rusuk Darren tanpa bisa dihindari. Julinov sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Darren untuk berdiri. Ia kembali mencengkram kerak ke meja Darren dan menarik pria itu untuk berdiri, lalu memberikan tinju keras di pipi Darren. Sementara itu mamanya Darren dari tadi sudah histeris melihat wajah putranya yang sudah membiru. "Ayo, bangun, lawan aku. Apa kamu tidak bisa melawanku sebagai seorang pria? Apa kamu hanya ahli memprovokasi orang, berbohong dan menebarkan fitnah? Dasar banci kamu," maki Julinov, dengan napas yang memburu. Pria itu benar-benar marah, karena tidak bisa membayangkan seandainya dia tidak datang tepat waktu. Pastilah Aidila sekarang sudah jadi istri pria brengsek di depannya itu. Sementara itu, Darren berusaha untuk berdiri dan menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Mata pria itu kini menatap Julinov dengan tatapan ingin membunuh. "Kamu kira aku takut padamu, bajingan? Aku sama sekali tidak takut." Darren tiba-tiba menghambur ke arah Julinov dan melayangkan kakinya. Namun, Julinov sudah siaga dari tadi, sehingga mudah saja bagi dia untuk menghindari tendangan Darren. Merasa tendangannya hanya menendang angin, Darren kembali mencoba melayangkan tendangannya ke arah Julinov. Namun kali ini Julinov tidak menghindar lagi. Justru pria itu dengan sigap dan tangkas langsung menangkap kaki Darren dan menghempaskannya keras, hingga membuat Darren terhuyung ke belakang dan membentur tembok. "Cukup, cukup, tolong hentikan." Mamanya Darren langsung menghambur memeluk putranya, hingga mengurungkan niat Julinov yang masih ingin memberikan pukulan pada Darren. "Baiklah, cukup, karena aku tidak mau mengotori tanganku yang bisa saja kalap dan membunuhmu," ucap Julinov tegas. "Tuan Julinov, jadi Aidila itu benar-benar istri Anda?" Papanya Darren yang dari tadi diam saja dan bahkan terkesan apatis dengan apa yang terjadi pada putranya, kini memberanikan diri untuk buka suara bertanya dengan gugup dan wajah pucat. "Apa Anda mengira kalau aku sedang berbohong?" Pria parubaya yang merupakan papa dari Darren itu menatap intens wajah Julinov untuk mencari kebenaran. Dan dia benar-benar melihat kemarahan yang amat sangat terpancar di mata pria itu. Kini papanya Darren mengalihkan tatapannya ke arah Darren yang sedang berada di pelukan mamanya. Wanita parubaya itu terlihat menyeka darah yang keluar dari sudut bibir putranya itu. Plak! Sebuah tamparan keras yang berasal dari papanya Darren mendarat di pipi Darren sehingga darah semakin mengalir dari sudut bibir pria itu. "Papa, kenapa kamu menamparkan anakmu sendiri?" Pekik mamanya Darren sembari mengelus-elus pipi sang anak. "Dia pantas mendapatkan itu, dan kamu jangan bela dia lagi. Asal kamu tahu dia menjadi anak yang tidak tahu diri seperti ini, itu gara-gara kamu." Suara papanya Darren menggelegar penuh amarah. "Jangan asal bicara. Apa kamu merasa kalau kamu sudah menjadi papa yang baik buat Darren? Tidak sama sekali. Apa kamu pernah memberikan perhatian sedikit saja ke dia? Hah? Yang kamu perhatikan hanya Brian." Suara mamanya Darren tidak kalah tinggi. "Diam!" Suara papanya Darren lebih menggelegar dibandingkan sebelumnya, membuat istrinya sontak terjengkit kaget. "Kalau kalian mau ribut, silakan keluar dari sini. Dan kamu Darren, urusan kita belum selesai. Aku akan pastikan kamu tidak akan bisa berkarir dimanapun. Aku akan melaporkan perbuatanmu ini pada Ikatan Dokter Indonesia, agar namamu di blacklist dari dunia kedokteran." Raut wajah Julinov memang terlihat datar saat mengucapkan kata-katanya, tapi justru tatapan pria itu membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik, takut. "Apa hak kamu melakukan semua ini? Apa kamu kira akan bisa begitu mudah melakukan itu semua? Apa kamu kira kalau kamu orang paling berkuasa di negara ini?" Seperti biasa wanita parubaya yang merupakan mamanya Darren akan selalu pasang badan membela putranya itu. Julinov sontak saja menyunggingkan seulas senyum sinis di sudut bibirnya. Apa Anda kira kalau aku orang bodoh, Nyonya? Entah siapapun namamu, aku tidak ingin tahu. Yang jelas dengan bukti yang sudah direkam oleh asistenku itu, aku bisa pastikan kalau karir anakmu di dunia kedokteran akan tamat." Tutur Julinov, dengan penuh penekanan dan dibarengi dengan senyum sinis. "Dan kamu kira kalau dia tidak jadi dokter, dia akan hidup sengsara?" "Tidak sama sekali." Wanita parubaya itu membalas senyum Julinov tidak kalah sinisnya. "Diam, aku bilang diam." Papanya Darren kembali buka suara. "Kamu kira dengan apa yang sudah dilakukan putramu itu, aku bisa mentolerirnya?" "Sama sekali tidak. Tadi malam aku bahkan sudah mengingatkannya agar jangan membuat masalah dengan Tuan Julinov. Tapi apa yang dia lakukan? Napas pria parubaya itu terlihat memburu.
Apa kamu bilang, putraku? Dia bukan hanya putraku saja, tapi dia juga putramu. Wanita parubaya itu sama sekali tidak bisa terima dengan ucapan suaminya yang seakan-akan mengatakan kalau Darren bukanlah anaknya. Dia memang bukan putraku, tapi hanya putramu saja. Kamu pikir aku tidak tahu selama ini kalau kamu itu selingkuh dan hamil anaknya? Apa kamu mau aku menyebut nama selingkuhanmu itu? Wajah wanita parubaya itu sontak berubah pucat seperti tidak dialiri oleh darah sama sekali. Kamu mau tahu kan kenapa aku kurang memberikan perhatian padanya? Itu karena kalau aku melihatnya, aku membayangkan perselingkuhanmu. Awalnya aku sama sekali tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal itu, karena ingin menjaga reputasi keluarga kita dan karena aku tahu kalau perbuatanmu itu karena aku jarang ada waktu buatmu. Tapi sekarang aku sudah berpikir, kalau kurangnya perhatian bukanlah sebuah alasan untuk membenarkan sebuah perselingkuhan. Sekarang aku sudah muak. Sikap yang ditunjukkan Darren sekarang semakin membuktikan kalau dia bukan darah dagingku. Tutur papaya Darren panjang lebar tanpa jeda dan sangat tegas. Tidak mungkin. Apa yang dikatakan papa sama sekali tidak benar kan, Ma? Petik Darren, menuntut penjelasan dari sang mama. Wanita parubaya itu tidak menjawab sama sekali. Ia hanya bisa menangis sesungguhkan, membuat Darren langsung tersungkur sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun mamanya tidak memberikan jawaban tapi, pria itu sudah bisa menyimpulkan kalau yang dikatakan oleh papanya itu benar. Sekarang, aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Setelah dari sini, kita akan bercerai, dan bawa putramu ini. Kalau tentang Brian, aku tidak akan memintanya untuk membencimu. Karena bagaimanapun kamu adalah wanita yang sudah membesarkannya. Pak, aku tidak mau bercerai. Tolong maafkan aku. Mohon wanita parubaya itu sembari berlutut di kaki suaminya. Maaf, aku rasa selama ini sudah cukup aku mentolerir kamu. Sekarang tidak lagi. Pria itu menepis tangan istrinya yang menyentuh kakinya. Lalu dia menggalikan tatapan ke arah Julinov. Tuan Julinov, sekali lagi maaf atas kekacauan ini. Aku pamit Tuan. Pria parubaya itu, kemudian beranjak pergi meninggalkan istrinya yang langsung mengejarnya sembari histeris memanggil pria parubaya itu. Bersambung, 63, kamu tidak apa-apa. Aidila tanpa sadar menghambur ke arah Julinov, ketika Darren dan mamanya keluar dari dalam rumah yang sebelumnya didahului oleh papanya Darren. Apa kamu mengkhawatirkanku? Bukannya menjawab, Julinov justru balik bertanya dengan nada meledek. Ia terlihat bersikap biasa saja, padahal sejujurnya, sekarang dia sedang berusaha mati-matian untuk tidak memeluk wanita yang sangat dirindukannya itu. Wajah Aidila sontak memerah, mendengar pertanyaan Julinov. Haish, kenapa aku harus bertanya seperti itu sih? Terkesan aku sangat mengkhawatirkan dia. Benar-benar memalukan, bisik Aidila pada dirinya sendiri. Kenapa kamu diam? Apa kamu mengkhawatirkanku? Ulang Julinov, masih dengan senyum meledek. Tentu saja. Bagaimanapun kamu di dalam sana tadi sedang memberikan Dr. Darren pelajaran, karena menyelamatkanku. Tutur Aidila yang akhirnya berhasil menemukan alasan yang tepat. Oh, hanya karena alasan itu saja. Julinov mengangguk-anggukan kepalanya dengan senyum yang langsung menyurut dari bibirnya. Aduh, Tuan Julinov, terima kasih banyak ya sudah datang tepat waktu. Celetuk seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah Sophie. Wanita parubaya itu datang sembari membawa baby Elfandi di gendongannya. Julinov tidak menjawab sama sekali. Pria itu justru menatap ke arah putranya dengan mata yang sudah berkilat-kilat karena sudah dipenuhi oleh cairan bening yang siap untuk ditumpahkan. Pria itu mengayunkan kakinya melangkah perlahan menghampiri putranya. Tanpa meminta izin pada Sophie, Julinov langsung meraih tubuh putra kecilnya itu ke dalam gendongannya. Baby Elfandi sama sekali tidak menangis. Ia justru tertawa-tawa kecil menggemaskan saat berada di gendongannya, terlebih Julinov yang berkali-kali menciumi pipinya dengan air mata yang sudah berhasil keluar dari matanya. Walaupun sudah lebih 4 bulan terpisah, tapi sepertinya baby Fandi belum melupakan pria yang merupakan papanya itu. Anak papa ternyata sudah besar. Fandi merindukan papa enggak? Tanya Julinov yang tentu saja dijawab dengan tawa dan ocehan kecil dari mulut sang putra. Papa, papa. Oce baby Elfandi mengeluarkan panggilan pertamanya pada pria itu. Iya, nak, ini papa kamu. Air mata Julinov semakin merembes mendengar panggilan putranya itu. Memang ini bukan yang pertama kali putranya itu bisa menyebut kata papa, karena dulu semasa Elfandi masih ada bersamanya, putranya itu sudah mulai mengoceh kata papa.
Namun entah kenapa kali ini rasanya sangat berbeda dari yang dulu. Mungkin karena sudah 4 bulan lebih dia tidak mendengar panggilan itu, dan juga mungkin karena dia sudah tahu kalau ternyata anak yang ada di gendongannya itu adalah darah dagingnya. Sementara Julinov fokus memeluk dan mencium putranya, Aidila justru sekarang dalam perasaan gundah, takut bercampur menjadi satu. Dia takut kalau dia akan dimasukkan ke penjara dan kali ini bukan takut karena kejadian dulu, tapi takut dilaporkan karena membawa kabur baby Elfandi. Walaupun terpampang jelas Julinov menyelamatkan dia tadi dari pernikahan terpaksa dengan Dr. Darren, tapi entah kenapa Aidila masih merasa kalau Julinov pasti marah padanya karena membawa pergi baby Elfandi diam-diam. Selain itu, Aidila juga takut baby Elfandi akan dipisahkan darinya. Tuan, Julinov, kamu tidak akan memisahkanku dengan anakku kan? Kamu juga tidak akan melaporkanku pada polisi kan? Aidila memberanikan diri untuk bertanya. Julinov sontak berhenti menciumi putranya dan menatap ke arah Aidila. Kemudian dia menghampiri Aidila dan tanpa bisa menahan diri lagi, pria itu langsung meraih tubuh Aidila ke dalam pelukannya, menggunakan satu tangan. Hal itu tentu saja membuat mata Aidila membesar dengan sempurna, kaget dengan apa yang tiba-tiba dilakukan oleh Julinov. Bagaimana bisa kamu punya pikiran naif seperti itu? Buat apa aku memenjarakan kamu, yang susah payah aku cari selama ini? Aku juga tidak pernah berpikir untuk memisahkanmu dari baby Elfandi. Jadi, apa itu berarti aku akan kembali ke rumah Tuan dan jadi pengasuh baby Elfandi lagi? Kalau seperti itu, aku tidak masalah sama sekali, Tuan. Yang penting aku bisa melihat tumbuh kembangnya sampai dia mandiri nanti. Aku juga berjanji tidak akan memanggil diriku mama lagi pada baby Fandi. Aidila berceloteh panjang lebar dan dengan cepat, saking bahagianya. Tapi, apa Ibu Maisarah masih mau menerimaku di rumah itu? Dan bagaimana dengan Tasya? Dan kenapa kamu tiba-tiba baik? Apa ini hanya jebakan kamu saja? Tanya Aidila lagi dengan beruntun, sembari melepaskan diri dari pelukan Julinov. Julinov mengembuskan napasnya dengan cukup keras lalu menoleh ke arah Reynold. Apa kamu belum menjelaskan semua padanya? Tanyanya dan Reynold menggelengkan kepalanya. Aku merasa kalau kamu yang berhak menjelaskan padanya. Aku tidak ingin mendahuluimu, sahut Reynold, lugas dan tegas. Julinov kembali mengembuskan napas, lalu mengalihkan tatapannya lagi pada Aidila. Aidila, sebenarnya yang membuat semuanya terasa sulit adalah ketakutan yang kamu bangun sendiri dalam hatimu, ucap Julinov, ambigu. Maksudnya, Aidila mengerenyitkan keningnya. Baiklah, aku akan jelaskan padamu. Tapi lebih dulu aku ingin meminta maaf atas ucapanku yang memang sangat menyakitkan kamu saat itu. Aku menuduh kamu yang tidak-tidak dan bahkan mengatakan kalau kamu murahan. Apa kamu mau memaafkanku? Suara Julinov terdengar sangat lembut. Bayangan kejadian di hari dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, kembali berkelebat dan lagi-lagi menimbulkan sakit di hatinya. Namun begitu melihat raut wajah Julinov yang terlihat ikhlas minta maaf, membuat Aidila menerbitkan senyuman dan menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Aku memaafkanmu, karena kamu juga tidak sepenuhnya salah. Kamu saat itu ada di bawah provokasi Tasya, senyum Julinov kembali mereka mendengar ucapan Aidila. Terima kasih, Aidila, ucap Julinov. Kemudian, dia menghampiri Sophie dan meminta tolong agar wanita itu mau menggendong Elfandi. Setelah itu, ia meraih tangan Aidila dan mengajak wanita itu untuk duduk. Aidila, aku sudah tahu kalau Elfandi adalah darah dagingku dan dia ada di rahimmu karena perbuatanku. 3 tahun lalu, Julinov mulai menjelaskan membuat wajah Aidila seketika berubah pucat. Kakakmu sudah tahu. Dari mana? Suara Aidila terdengar bergetar, rasa takut kembali melingkupinya. Kamu kenapa setakut itu? Kamu tidak perlu takut. Inilah maksud dari yang aku katakan tadi. Kalau yang membuat semuanya jadi sulit adalah ketakutan yang kamu buat sendiri. Bagaimana bisa kamu berpikir kalau aku mencarimu karena ingin memenjarakanmu? Kamu takut aku tuduh yang sudah menjebakku. Kamu tahu, aku mencarimu justru karena rasa bersalah yang besar dan ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan padamu. Sekarang aku justru semakin merasa bersalah setelah aku tahu kalau ternyata dari kejadian itu, kamu hamil anakku dan kamu malah mempertahankannya. Kenapa kamu bisa sampai berpikir sejauh itu Aidila? Kenapa? Aidila sama sekali tidak menjawab. Ia justru tercenung, diam seribu bahasa dan dengan air matanya kini sudah menetes. Kamu mau tahu dari mana aku bisa tahu? Ray, tolong kamu jelaskan semuanya. Titah Julinov.
Reynolds menganggukkan kepalanya dan mulai menceritakan semuanya secara detail, tidak dikurangi maupun ditambahi, mulai dari Tasya yang memintanya untuk menjebak Julinov, dia yang dipenjara sampai akhirnya dia dibebaskan oleh Erlangga, lalu bersama-sama mencari tahu semua tentang wanita itu. Reynolds juga tidak lupa menceritakan mengenai Marsha yang juga membenarkan kalau Aidila adalah wanita yang dicari Julinov selama ini. Jadi Tasya adalah dalang yang menjebakmu. Ulang Aidila memastikan dan Julinov menganggukkan kepala, mengiyakan. Dia sangat licik, dan sekarang dia sudah mendekam dalam penjara. Selama ini kami semua mencarimu, Aidila dan aku ingin menebus semua kesalahanku, dengan menikahimu. Kamu mau kan? Tanya Julinov dengan penuh harap. Aidila belum sempat Aidila menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang tidak lain adalah Aura. Kamu tidak jadi menikahkan. Kamu baik-baik saja kan? Di mana dokter brengsek itu? Cicar Aura secara beruntun dengan raut wajah panik dan tidak menyapa Julinov sama sekali. Aidila mengerjap-erjapkan matanya, bingung mau menjawab yang mana lebih dulu. Sementara Julinov mengerenyitkan keningnya, menatap wanita ajaib yang baru saja muncul. Aura, kamu tenang dulu. Aku baik-baik saja. Aku tidak jadi menikah kok, karena Julinov datang tepat waktu. Aura sontak menghela napas lega. Betapa paniknya dia tadi ketika dia membuka mata, dia melihat cuaca sudah cerah. Dia takut kalau Reynolds dan Julinov juga ketiduran seperti dirinya. Hei, Aura, kamu baru berantem dengan siapa, sampai rambut kamu acak-acakan seperti itu? Celetuk Reynolds sembari menahan tawanya. Mata Aura sontak membesar dan mulut terbuka, begitu menyadari penampilannya yang berantakan. Bahkan saat ini dia hanya memakai baju kaos longgar yang lusuh, dan celana pendek sedikit di atas lutut. Bagaimana tidak, begitu tadi dia membuka mata, ia langsung melompat dari tempat tidur dan berlari keluar. Ia benar-benar tidak memperdulikan penampilannya lagi. Yang ada di pikirannya saat itu hanya nasib Aidila. Benar-benar memalukan. Pekik wanita itu membuat tawa yang ada di tempat itu pecah. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada sebuah taksi yang datang. Tampak Marsha dan Erlangga keluar dari dalam taksi. Marsha langsung berlari masuk, sedangkan Erlangga terpaku menatap ke arah rumah itu. Bersambung, 64. Aidila, kamu tidak apa-apa. Pekik Marsha begitu masuk ke dalam rumah. Semua mata yang berada di ruangan itu sontak menoleh ke arah pintu dan melihat Marsha tengah ngos-ngosan. Marsha, kamu kenapa bisa datang ke sini? Tanya Aidila, dengan alis bertaut. Marsha tidak menjawab sekali. Wanita itu justru menatap ke arah Julinov dengan tatapan bingung kenapa Julinov bisa ada di tempat itu. Tuan Julinov, kamu juga sudah ada di sini. Tetapi bagaimana Tuan bisa di sini? Padahal aku sudah berusaha menghubungi nomormu dan Reynolds, tapi gak aktif sama sekali, ujarnya. Julinov tidak menjawab sama sekali. Pria maskulin itu justru memberikan tatapan yang sangat tajam bak sebilah belati yang siap menghujam jantung. Merasa tatapan Julinov sangat tajam, Marsha sontak bergidik, dan tanpa bertanya, gadis itu sudah bisa menyimpulkan kalau majikan dari mamanya itu tengah marah padanya dan dia tahu apa alasannya. Kenapa kamu merahasiakan keberadaan Aidila? Kamu tahu, tapi kamu tidak bersikap seakan tidak tahu. Suara Julinov terdengar sangat dingin sehingga aura di dalam ruangan yang tidak terlalu luas, terasa sedikit menakutkan. Maaf, Mama dan aku hanya ingin memberikan pelajaran bagi kamu yang sudah menghina Aidila saat itu. Memang sangat keterlaluan, tapi aku merasa apa yang sudah kamu lalui cukup pantas kamu dapatkan, sahut Marsha santai. Apanya yang pantas? Kamu dan mamamu menyembunyikan Aidila sampai 4 bulan lebih, bukan 2 minggu. Asal kamu tahu, 1 hari saja aku kehilangan mereka, aku sudah merasa bertahun-tahun. Coba kamu bayangkan, seberapa sakit yang aku rasakan selama 4 bulan ini. Tutur Julinov, dengan ekspresi wajah yang masih marah dan tidak terima. Sudah, jangan asik menyalahkan lagi, karena tidak akan ada selesainya. Yang ada akan semakin berdebat. Aidila akhirnya buka suara menengahi perdebatan antara sahabatnya itu dengan Julinov. Tapi, Aidila, aku merasa kalau selama ini sudah dibodohi mereka. Aku merasa seperti orang bodoh selama ini. Julinov terlihat masih saja belum bisa terima. Sudahlah, sekarang yang penting baik-baik saja. Jangan marah-marah lagi. Kamu juga harus maklum kenapa Mbok Surti dan Marsha bisa seperti itu. Julinov akhirnya menarik napas dalam-dalam,
dan mengembuskannya kembali ke udara, berusaha untuk meredam kekesalannya dan berusaha bisa maklum seperti yang diminta oleh Aidila. Baiklah, pungkas Julinov singkat. Aidila sontak mengukir senyuman manis membuat perasaan Julinov menghangat. Seketika dia melupakan kekesalannya pada Marsha begitu melihat senyum Aidila yang terasa tulus padanya. Aidila kemudian mengalihkan tatapannya lagi ke arah Marsha sahabatnya. "Sa, kamu kesini sendiri ya?" Mata Aidila sontak membesar, tiba-tiba menyadari kalau Erlangga tidak ada di sampingnya. "Astaga, Erlangga di mana? Tadi aku datang bersamanya," pekik Marsha sembari berlari keluar. "Tuan Erlangga, kamu kenapa ngapain duduk di sana?" tegur Marsha, bingung melihat Erlangga yang alih-alih menyusulnya ke dalam, kini malah terlihat duduk di sebuah kursi kayu, di bawah pohon di depan rumah masa kecilnya itu. "Oh, jadi sekarang kamu baru menyadari kalau kamu datang bersamaku ke sini. Aku kirain kamu sudah melupakanku," sindir Erlangga dengan raut wajah kesal, karena merasa diabaikan. "Ih, kamu kenapa sih? Lagian kenapa juga kamu tidak langsung menyusul masuk ke dalam? Kenapa harus diajak? Kamu kan punya kaki," sahut Marsha, tidak kalah kesal. Erlangga berdeci dan mengalihkan tatapannya ke arah tempat lain. "Haish, kenapa dia jadi seperti anak-anak sih?" Marsha menggerutu di dalam hati. Marsha kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Dia melakukannya beberapa kali, berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Erlangga yang berubah-ubah. "Tuan Erlangga yang terhormat, ayo masuk." Marsha akhirnya berhasil berbicara dengan lembut, walaupun masih tetap mengumpat dalam hati. Mendengar suara lembut Marsha, Erlangga akhirnya menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Ya udah, ayo," sahut Erlangga sembari berdiri lalu berjalan melewati tubuh Marsha. Melihat hal itu, Marsha menggeram dan menggertakkan giginya. Erlangga masuk ke dalam rumah dan langsung menyapa Julinov dan Reynolds serta tidak lupa untuk menyapa Aidila juga. Jangan lupakan aura yang menatap Erlangga dengan mata yang membesar. "Kenapa semuanya tampan-tampan sih?" batin gadis itu. "Hei, hapus air liurmu itu," tegur Reynolds, membuat gadis itu tersentak kaget dan tanpa sadar melakukan apa yang dikatakan oleh pria itu. "Hei, kamu membohongiku. Air liurmu sama sekali tidak ada," ucap Aura, ketus membuat Reynolds terkekeh. Sementara itu, Erlangga mulai mengedarkan tatapannya ke segala sudut ruangan dan matanya seketika berhenti ke sebuah foto gadis kecil yang tergantung di dinding. Foto gadis yang tidak lain adalah foto gadis kecil yang dia cari selama ini. "Bukannya ini rumah Mbok Surti? Jadi itu siapa?" tanya Erlangga menunjuk ke arah foto itu. "Itu, fotoku waktu kecil." "Emangnya kenapa? Kamu mau mengatakan kalau aku jelek waktu kecil?" sambar Marsha menatap sinis ke arah Erlangga. Bukannya balik menjawab gadis itu, seperti yang biasa dia lakukan, pria itu justru tercenung dan menatap Marsha dengan raut wajah yang sukar untuk dibaca. "Jadi dia Caca, gadis kecilku," batin Erlangga. "Tapi kenapa namanya Marsha bukan Caca? Kenapa waktu aku bertanya apa dia mengenal Caca, dia malah jawab tidak?" Lagi-lagi Erlangga bertanya dalam hati. "Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Jangan bilang kamu tidak percaya kalau itu aku. Tapi kamu mau percaya atau tidak pun aku tidak peduli," ucap Marsha ketus. Erlangga lagi-lagi tidak memberikan tanggapan. Pria itu masih benar-benar masih membangun puing-puing ingatan tentang masa kecilnya dengan Marsha. "Marsha, apa kamu tidak mau menyapaku? Kamu sudah melupakanku ya?" celetuk Aura, membuat perhatian Marsha langsung teralih ke arah gadis yang baru saja buka mulut itu. Kamu pasti Aura, iya kan?" tebak Marsha dan Aura menganggukkan kepalanya, mengiyakan. "Wah, kamu masih mengingatku. Aku kirain kamu sudah lupa," sorak Aura sembari menghambur memeluk Marsha. "Kalau nama kamu pasti aku ingat. Tapi mungkin kalau kita bertemu di tempat lain, mungkin saja aku tidak kenal karena kamu sangat jauh berubah. Kamu semakin cantik. Aku rasa kamu juga pasti tidak mengenalku, iya kan?" ucap Marsha setelah pelukan mereka terlerai. "Iya juga sih. Kamu juga berubah jadi sangat cantik." Aura terkekeh ringan. "Oh ya? Apa kamu sudah bertemu Elang, pangeran kecilmu itu?" sambung Aura lagi dan Marsha menggeleng kepalanya dengan wajah sendu. "Elang? Sejak kapan namaku berubah jadi Elang?" batin Erlangga dengan alis bertaut. Setelah berpikir beberapa saat, kedua sudut bibirnya kemudian melengkung. Karena dia mulai paham kenapa bisa Marsha jadi Caca, Erlangga jadi Elang.
Bersambung. 65. Julinov dan Aidila kini sudah bersama dengan Aidila. Mereka berdua diberi kesempatan untuk berbicara empat mata atas permintaan Julinov. Ada apa lagi Tuan? Hal apa lagi yang perlu dibicarakan? Aidila buka suara setelah mereka berdua diam 1000 bahasa, untuk beberapa saat. Kenapa kamu masih memanggilku, Tuan? Bukannya aku sudah memintamu untuk mengubah panggilanmu? Ucap Julinov tidak suka. Aidila mengerenyitkan keningnya, merasa bingung mau memanggil Julinov dengan sebutan apa. Gimana ya? Sulit untukku mengubah panggilanmu. Kamu mau dipanggil apa, Pak? Julinov menggeram kesal. Namun dia berusaha meredam kekesalannya dengan mengembuskan napasnya dengan kencang. Kamu menganggap aku apa, sampai kamu mau panggil aku Pak? Nada bicara Julinov masih terdengar lembut, walaupun pada kenyataannya pria itu lagi kesal. Majikanku, sahut Aidila, singkat. Astaga, Aidila, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Bukannya aku sudah mengatakan kalau kita akan menikah. Jadi aku ini bukan majikanmu lagi, tapi aku ini calon suamimu. Jadi, kamu harus ganti panggilanmu. Aidila mengerenyitkan keningnya, menatap Julinov dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Sejak kapan kamu jadi calon suamiku? Apa kamu pernah melamarku? Julinov sontak bergeming dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Emangnya perlu harus dilamar-lamar segala? Gumamnya dengan sangat pelan, bahkan hampir mirip dengan sebuah bisikan, tapi masih bisa ditangkap jelas oleh telinga Aidila. Perlu, bahkan sangat perlu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku bersedia menikah denganmu tanpa kamu bertanya lebih dulu kesediaanku? Apa kamu terlalu percaya diri kalau aku pasti mau? Itu sama saja kamu egois dan mengutamakan dirimu saja, tanpa bertanya bagaimana perasaanku padamu. Apa menurutmu, perasaanku ini tidak penting sama sekali? Julinov semakin tergugu, tidak membantah ucapan Aidila yang memang benar adanya. Iya juga ya, bagaimana aku bisa seyakin itu, kalau Aidila akan bersedia menikah denganku? Kan belum tentu juga dia mencintaiku. Julinov menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Lagian, apa alasan kamu mau menikahiku? Apa karena kejadian masa lalu yang membuat kamu merasa bersalah sehingga ingin bertanggung jawab? Kalau masalah itu, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak mempermasalahkannya lagi. Atau kamu mau menikahiku, karena ada baby Elfandi di antara kita. Kalau masalah itu, kamu tidak perlu khawatir juga. Aku tidak akan mengambil dia darimu karena kamu itu memang papanya. Tapi, satu yang aku minta, tolong biarkan aku tetap menjadi pengasuhnya sampai dia bisa mandiri nantinya. Intinya kamu jangan menikahi seseorang bukan karena cinta. Karena itu akan menjadi beban nantinya buat sebuah pernikahan. Kebahagiaan yang ditunjukkan adalah kebahagiaan semu, tutur Aidila lagi, membuat Julinov semakin terdiam. Keheningan tercipta kembali di antara dua sejoli itu untuk beberapa saat. Mereka berdua larut dengan pemikiran masing-masing. Ayo kita keluar. Aidila kembali buka suara memecahkan keheningan. Kemudian, wanita itu berbalik lalu beranjak pergi. Tapi, aku ingin menikahimu bukan hanya karena kejadian masa lalu dan juga bukan karena adanya baby Elfandi. Aku ingin menikahimu, murni karena aku sudah jatuh cinta padamu. Langkah Aidila sontak terhenti begitu mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Julinov. Wanita itu kemudian berbalik menoleh ke arah pria itu dan menatap raut wajah Julinov dengan intens, menelisik apakah ada kebohongan yang terlihat di raut wajah pria itu. Namun, apa yang dilihatnya? Dia sama sekali bisa melihat ketulusan yang terpancar di manik mata pria itu. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu meragukan ucapanku? Terserah kamu mau meragukannya atau tidak, tapi yang jelas apa yang aku katakan tadi, itu adalah kebenarannya, lanjut Julinov lagi dengan tegas. Alis Aidila semakin bertaut mendengar pengakuan Julinov yang menurutnya terlalu tiba-tiba. Aidila, kamu masih belum percaya juga. Bagaimana bisa? Apa yang selama ini aku terus mencari di mana keberadaanmu tidak cukup menjadi bukti kalau aku mencintaimu? Aidila berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa menurutmu itu cukup? Aidila balik bertanya. Untuk kejadian dulu, kamu mencariku hanya karena merasa bersalah, bukan karena cinta. Dan untuk 4 bulan belakangan ini, bisa saja kamu mencariku hanya karena baby Elfandi ada padaku. Seandainya aku tidak membawa pergi putra kita, belum tentu kamu mencariku. Benar kan? Jadi, itu belum bisa dijadikan bukti, lanjut Aidila lagi,
dan seperti biasa, senyum tipisnya tidak pernah memudar dari bibir wanita itu. Julinov menggeram di dalam hati, geram karena Aidila yang sulit untuk percaya akan perasaannya. Jadi, kamu mau aku bagaimana, agar bisa membuktikan kalau aku benar-benar mencintaimu? Terserah kamu mau apa, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu, pungkas Julinov sembari mengembuskan napasnya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup kamu berikan perusahaanmu padaku. Apa kamu bisa? Tantang Aidila. Julinov sontak terdiam dengan mata yang membesar dan mulut yang terbuka. Dia tidak menyangka kalau wanita yang berdiri di depannya itu bisa berkata seperti itu. Kenapa kamu diam? Kamu tidak bisa kan? Kedua sudut bibir Aidila melengkung membentuk senyuman sinis. Kalau begitu, lupakan saja perasaan palsumu itu. Ayo keluar dari sini. Aidila kembali berbalik dan hendak melangkah pergi lagi. Baiklah. Kalau kamu mau aku memberikan perusahaanku padamu untuk membuktikan cintaku, aku akan berikan, pungkas Julinov, yang kembali membuat langkah Aidila terhenti. Aidila berbalik dengan mata yang membesar. Ia benar-benar terkesiap kaget, tidak menyangka kalau Julinov akan menyanggupi permintaannya. Padahal, dia tidak benar-benar memintanya dari dalam hati. Kamu serius? Tanya Aidila, memastikan. Tentu saja, apa kamu tidak bisa melihat di mataku, kalau aku serius? Julinov balik bertanya. Aidila bergeming, bingung mau mengatakan apa pada Julinov. Sejak kapan kamu mencintaiku? Tanya Aidila kemudian dengan alis bertaut, mencoba mengalihkan pembicaraan dari masalah perusahaan. Untuk hal itu, aku mungkin kurang tahu kapan pastinya. Tapi, aku bisa pastikan kalau aku sudah jatuh cinta padamu semenjak kamu jadi pengasuh putra kita. Saat itu, aku benar-benar marah dan tidak suka pada Erlangga yang mengatakan kalau dia berniat mendekatimu dulu. Itulah makanya, aku dulu pernah buru-buru pulang, dan berpura-pura mencari Erlangga ke kamu dengan alasan aku memintanya untuk mengambil dokumen penting. Padahal saat itu, sama sekali tidak ada yang penting. Aku hanya tidak ingin Erlangga mendekatimu, itu saja. Asal kamu tahu, aku juga merasa marah, melihat fotomu dengan Erlangga yang diambil oleh Tasya saat itu. Makanya emosiku jadi tidak terkontrol, sehingga jadinya kamu juga terkena semburanku. Kamu masih ingat kejadian itu kan? Dan asal kamu tahu, aku juga selalu suka memantau kamu dari kamera CCTV. Kejadian lalu yang baru saja dikatakan Julinov, seketika langsung berkelebat ke kepala Aidila. Dia langsung teringat kalau saat itu tingkah Julinov memang aneh. Saat itu, aku tidak tahu kenapa aku bisa bersikap seperti itu, sampai-sampai meninggalkan pekerjaan. Tapi, sekarang aku sudah tahu jawabannya. Itu kenapa? Itu karena aku sudah jatuh cinta padamu. Sekarang terserah kamu saja, mau percaya atau tidak. Seperti yang kamu katakan tadi, kalau untuk membuktikan kebenaran rasa cintaku aku harus memberikan perusahaanku padamu, aku juga bersedia. Ujar Julinov dengan sangat yakin dan mantap. Aidila kemudian mengayunkan kakinya, menghampiri Julinov dan berdiri tepat di depan pria itu. Bodoh. Kamu adalah laki-laki terbodoh yang pernah aku kenal. Bagaimana bisa kamu memberikan perusahaan yang kamu bangun mati-matian demi seorang wanita? Apa kamu sudah gila? Aidila menekan-nekan dada Julinov menggunakan jari telunjuknya. Kalau itu untukmu, biar saja aku dianggap bodoh. Yang jelas, aku tidak mau kehilangan kamu lagi, dan anak kita. Tegas Julinov, mantap. Dua tetes cairan bening, tiba-tiba menetes keluar dari mata indah milik Aidila. Wanita itu, benar-benar terharu sekaligus bahagia mendengar semua ucapan Julinov. Kamu memang bodoh, Julinov. Bagaimana mungkin aku benar-benar memintanya darimu? Aidila tiba-tiba memeluk Julinov dan menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Mendapat pelukan Aidila yang tiba-tiba, tentu saja membuat Julinov mematung. Jantung pria itu semakin berdetak kencang dan bisa terdengar jelas di telinga Aidila. Pria itu sekarang merasa seperti sedang bermimpi. Setelah mematung untuk beberapa saat, akhirnya Julinov tersadar dan langsung mendekap tubuh Aidila dengan erat dan mengecup puncak kepala wanita itu. Setelah memeluk cukup lama, Julinov kemudian melerai pelukannya, mencengkram lembut bahu Aidila dan menatap wajah wanita yang sudah lama dicarinya itu dengan tatapan penuh cinta. Aku mencintaimu, Aidila. Apa kamu mau menikah denganku? Tanya Julinov dengan sangat lembut. Aidila menyunggingkan seulas senyuman manis dan menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Yes, terima kasih, sayang. Julinov bersorak, dan kembali menarik tubuh Aidila ke dalam pelukannya.
Sementara itu, hati Aidila sekarang sudah dipenuhi dengan bunga yang bermekaran dan dikelilingi oleh kupu-kupu, terlebih ketika mendengar Julinov memanggilnya, sayang. Omega. Sementara itu, di lain tempat tampak dua insan berbeda jenis sedang berdiri di sebuah tempat yang penuh kenangan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ada apa? Tanya sang wanita dengan kening berkerut, menatap penuh tanya pada sang pria. Kenapa? Apa kamu tidak mengingat tempat ini, Marsa? Bersambung.